Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Karena seringnya diundang ke istana, Abu Nawas selalu menerima hadiah berupa pundi-pundi uang dari Baginda Raja. Hadiah-hadiah itu bukan hanya karena Abu Nawas berhasil menghibur sang raja, tetapi juga karena jasanya dalam membantu menyelesaikan berbagai masalah di istana. Berkat keberhasilannya, Abu Nawas kini memiliki banyak uang. Penampilannya yang dulu lusuh dan dekil sekarang berubah menjadi rapi dan berwibawa. Apalagi ketika mengenakan jubah indahnya, ia terlihat tampan dan mempesona. Namun perubahan ini menimbulkan kekhawatiran di hati istrinya. Ia mulai merasa cemburu dan takut kalau suaminya akan menikah lagi dengan wanita lain. Belakangan ini suamiku selalu tampil rapi, pikirnya. Kalau kutanya, jawabannya pasti mau pergi ke istana. Masa iya setiap hari Baginda Raja memanggilnya ke istana? Atau jangan-jangan dia punya wanita baru? Kecurigaan istrinya semakin hari semakin besar, hingga akhirnya ia memutuskan untuk menguji kesetiaan Abu Nawas. Ia menulis sepucuk surat dengan hati penuh amarah, yang isinya, "Wahai suamiku, aku sudah bosan denganmu dan aku tidak ingin tinggal bersamamu lagi." Setelah selesai menulis surat itu, ia meletakkan surat tersebut di atas meja di samping tempat tidur. Lalu ia bersembunyi di bawah kolong tempat tidur sambil menunggu reaksi dari suaminya. Tak lama kemudian pulanglah Abu Nawas ke rumah. Ketika masuk kamar, matanya langsung tertuju pada surat yang tergeletak di meja. Ia mengambilnya dan membacanya dengan tenang. Namun alih-alih sedih, Abu Nawas malah tampak senang. Dengan wajah ceria ia mengambil pena dan menulis sesuatu di secari kertas. Ia meletakkannya di atas tempat tidur lalu mengganti pakaiannya dengan yang lebih bagus sambil bersiul riang. Sambil tersenyum puas, Abu Nawas berkata, "Baguslah, akhirnya dia tahu juga kalau aku punya yang lain. Aku senang dia pergi dari rumah ini. Aku bahkan tidak menyukainya sama sekali. Sekarang saatnya aku menemui wanita impianku dan mengajaknya tinggal bersama aku." Setelah berkata demikian, Abu Nawas melangkah keluar rumah dengan gembira. Istrinya yang mendengar semua ucapan itu dari kolong tempat tidur langsung menangis terseduh-seduh. Ia merasa sakit hati dan hancur. Ternyata benar dugaanku, suamiku tega melakukan ini. Tangisnya makin keras sambil duduk termenung. Ia meratapi nasibnya. Dengan badan lemas dan air mata bercucuran, ia melihat secari kertas di atas tempat tidur. Penasaran, ia pun mengambil dan membacanya. Tulisan di kertas itu berbunyi, "Hei bodoh, kakimu kelihatan. Aku keluar sebentar untuk beli roti." Mendadak tangis sang istri berubah menjadi tawa. Ia tak bisa menahan geli dan akhirnya tertawa terpingkal-pingkal menyadari betapa cerdiknya suaminya. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Baginda Raja mendengar kabar tentang seorang ulama besar di negeri seberang yang bertapa dengan cara merendam dirinya di sungai selama berhari-hari untuk mendapatkan pencerahan. Penasaran dengan praktek tersebut, Baginda Raja pun memanggil orang tercerdik di negerinya. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas. "Hei Abu Nawas," kata Baginda Raja, "aku mendengar ulama besar di negeri seberang itu melakukan tapa rendam di sungai demi mencapai pencerahan. Dan aku ingin kamu melakukan hal sama, Abu Nawas. Tunjukkan bahwa kamu juga mampu bertapa seperti itu." Abu Nawas yang terkenal cerdik segera menyadari bahwa perintah ini bukanlah perkara yang mudah. Namun ia tahu menolak perintah Baginda Raja bukanlah pilihan yang bijak. Setelah berpikir sejenak, ia pun tersenyum dan berkata, "Baik Paduka, hamba akan melaksanakan perintah ini. Besok pagi hamba akan melakukan tapa berendam Paduka." Dan keesokan harinya, Abu Nawas menuju sungai ditemani para pengawal istana yang ingin memastikan bahwa ia benar-benar melaksanakan tapa seperti perintah Baginda Raja. Namun seperti biasa, Abu Nawas sudah menyiapkan rencana yang cerdas.
Setibanya di tepi sungai, Abu Nawas pun membawa tikar, makanan ringan, dan teh hangat. Para pengawal bingung melihat perlengkapannya. Salah satu dari mereka bertanya, "Apa yang kau lakukan, Tuan Abu? Bukankah kau seharusnya berendam di sungai?" Dengan tenang Abu Nawas pun menjawab, "Tenang saja, aku tahu apa yang kulakukan." Kemudian dengan gerakan dramatis, Abu Nawas pun menggulung celananya hingga lutut dan duduk di atas sebuah batu di tepi sungai. Air sungai hanya menyentuh sedikit ujung kakinya. Ia duduk santai di sana menikmati teh dengan sambil makan cemilan. Para pengawal pun makin bingung. "Tuan Abu, ini bukan tapa berendam, Tuan. Tuan seharusnya masuk ke dalam air, bukan duduk santai di tepi sungai seperti ini, Tuan." Abu Nawas tetap tenang dan tersenyum. "Ah, kalian tidak mengerti arti dari tapa berendam," katanya dengan nada bijak. "Yang penting bukan tubuhku yang tenggelam, tapi hatiku. Jika hatiku sudah menyelami air sungai, maka jiwaku telah berendam dengan sempurna." Para pengawal hanya bisa saling berpandangan dan bingung, tak mau membantah logika cerdik dari Abu Nawas. Mereka pun menunggu dengan sabar hingga beberapa jam berlalu, sementara Abu Nawas terus bersantai di tepi sungai. Setelah bertapa selama beberapa jam, Abu Nawas pun kembali ke istana dan melapor kepada Baginda Raja. "Paduka yang mulia," kata Abu Nawas dengan penuh percaya diri, "hamba sudah melaksanakan tapa seperti yang Paduka perintahkan." Baginda Raja pun penasaran dan bertanya, "Terus bagaimana perasaanmu setelah bertapa, Abu Nawas? Apakah kamu mendapatkan pencerahan?" Abu Nawas pun tersenyum bijak dan menjawab, "Paduka, hamba mendapatkan pencerahan yang luar biasa. Hamba sadar bahwa tak perlu seluruh tubuh hamba tenggelam di air untuk mencapai pencerahan, Paduka. Cukup dengan merendam kaki dan minum teh, hati hamba sudah menyatu dengan alam." Baginda Raja yang awalnya ingin marah karena merasa diperdaya, akhirnya tertawa terbahak-bahak. "Dasar kau Abu Nawas, kamu memang selalu ada cara cerdik untuk keluar dari situasi yang sulit seperti ini." Semua orang yang hadir di istana pun ikut tertawa mendengar kisah lucu tersebut. Dan sekali lagi, Abu Nawas berhasil melaksanakan perintah Baginda Raja dengan cara unik dan konyol, membuat Baginda Raja semakin terhibur. Kisah selanjutnya. Suatu hari, di sela-sela waktu senggangnya, Baginda Raja mengajak Abu Nawas untuk menemaninya berburu di hutan. Tentu saja dengan penuh semangat, Abu Nawas langsung mengiyakannya. Bahkan ia menyarankan agar tak lagi berburu di hutan yang sama. "Loh, memangnya kenapa, Abu Nawas? Emang kamu punya rencana lain?" tanya Baginda Raja. "Oh, ada, Paduka. Saya akan mengajak Paduka ke hutan yang banyak binatang rusanya," jawab Abu Nawas. "Wah, yang bener. Di mana itu?" tanya Baginda Raja kembali. "Adalah, Paduka. Tapi perjalanannya lumayan jauh," jawab Abu Nawas. "Oh, nggak masalah. Aku punya 2 kuda putih. Nanti aku satu, kamu satu," balas Baginda Raja. Sontak saja Abu Nawas kaget mendengarnya, karena kuda putih yang Baginda Raja sebutkan merupakan kuda kerajaan yang paling gagah dan sangat cepat larinya, dan hanya orang-orang tertentu saja yang diperkenankan untuk menungganginya. "Paduka serius?" tanya Abu Nawas memastikan. "Ya seriuslah Abu Nawas. Tapi awas, kalau sampai hutan yang kamu ceritakan itu ternyata tidak sesuai dengan kenyataan, kamu akan aku hukum," ancam Baginda Raja. "Oh, tenang Paduka. Paduka pasti nggak akan kecewa," kata Abu Nawas meyakinkan. Maka pergilah keduanya menuju hutan yang dimaksud. Karena keduanya mengendarai kuda yang istimewa, sehingga hanya dalam beberapa waktu jam saja mereka sudah sampai ke hutan yang dituju. Dan ternyata apa yang diceritakan oleh Abu Nawas benar adanya. Pada hari itu Baginda Raja sampai lupa waktu karena saking asiknya berburu binatang rusa.
Setelah seharian penuh berburu hewan, akhirnya Baginda Raja pulang dengan perasaan yang sangat puas. Sesampainya di istana, Baginda Raja berkata kepada Abu Nawas, "Abu Nawas, kuda putih itu sekarang jadi milikmu. Tapi kamu harus berjanji siap menemaniku berburu kapanpun aku mau." Mendengar hal itu, Abu Nawas pun sangat bahagia. "Terima kasih Paduka yang mulia. Hamba siap menemani Paduka berburu kapanpun Paduka mau." Ia pun langsung pulang ke rumah dengan mengendarai kuda putih istimewanya. Selepas Abu Nawas pergi, Baginda Raja tak henti-hentinya menceritakan keseruan berburu di hutan tersebut kepada para menteri istana. Baginda Raja juga memuji Abu Nawas karena telah menunjukkan hutan yang membuat petualangan berburunya menjadi lebih seru. Para menteri istana pun ikut senang melihat rajanya bahagia. Namun ada salah satu menteri yang merasa iri dengan Abu Nawas. Ia pun lalu mendekati Baginda Raja dan kemudian berkata, "Paduka, saya tahu ada hutan yang lebih mengasihkan daripada hutan yang Abu Nawas tunjukkan," kata sang menteri. "Wah, yang benar kamu. Ada hewan apa aja di sana?" tanya Baginda Raja penasaran. "Begini Paduka, di hutan itu Paduka bisa berburu hewan apa aja. Di sana banyak sekali hewan-hewan, bahkan singa juga banyak sekali Paduka," jawab sang menteri. "Waduh, kalau itu mah berbahaya. Bisa-bisa malah aku yang mati diterkam singa," jawab Baginda Raja. "Oh, tenang Paduka. Paduka gak usah khawatir. Singa-singa di sana itu gak ada yang makan manusia. Jadi Paduka bisa berburu sesuka hati," jawab sang menteri. "Wah, mantap kalau begitu. Besok antar aku ke sana. Nanti aku beri kamu kuda putih," balas Baginda Raja. Sang menteri tak menduga sama sekali dengan reaksi Baginda Raja itu. Ia bingung harus berkata apa, karena hutan yang ia ceritakan sama sekali tidak benar adanya. Akhirnya ia pun menemukan jawaban untuk mengelak dari ajakan Baginda Raja. "Tapi maaf Paduka, kalau untuk saat ini gak bisa. Karena hewan-hewan di sana hanya datang dan berkumpul pada setiap akhir tahun saja Paduka," kata sang menteri beralasan. Beberapa hari kemudian, rupanya cerita tentang hutan dari sang menteri membuat Baginda Raja penasaran. Ia pun lalu menceritakannya kepada Abu Nawas. Mendengar cerita tersebut tentu saja tak membuat Abu Nawas percaya begitu saja. "Paduka, apa benar yang diceritakan sang menteri itu?" tanya Abu Nawas. "Ya bener lah Abu Nawas. Memangnya kenapa?" kata Baginda Raja balik bertanya. "Nah, inilah yang saya khawatirkan kalau sampai Paduka percaya begitu saja," ujar Abu Nawas. "Khawatir? Khawatir kenapa Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Ya, karena kuda putih pemberian Paduka yang kemarin, ternyata selama ini dia menginginkan jadi seorang raja. Dia selalu berkata kepadaku, katanya dia lebih cepat dan lebih kuat daripada Paduka. Dan kuda itu juga terus bertanya-tanya, kenapa bukan dia yang menjadi raja," tutur Abu Nawas. "Ah, yang bener aja Abu Nawas. Emangnya kuda bisa bicara?" tanya Baginda Raja heran. Dengan tersenyum, Abu Nawas pun menjawab, "Ya memang gak bisa. Kuda memang gak bisa bicara Paduka. Saya hanya ingin menunjukkan kepada Paduka bahwa terkadang kita itu harus waspada terhadap omongan yang tidak masuk akal." Seketika Baginda Raja baru tersadar bahwa hutan yang diceritakan sang menteri tidak benar adanya, karena memang tidak masuk akal sama sekali. Ia pun lalu memanggil menteri tersebut untuk bisa menunjukkan di mana hutan itu berada. Sang menteri lagi-lagi mengelak ajakan Baginda Raja yang membuat Baginda Raja menjadi emosi. "Kamu jangan banyak alasan. Kalau kamu tidak bisa menunjukkan sekarang, kamu akan aku hukum 5 tahun penjara. Tapi kalau kamu jujur apa adanya dan mengakui kebohonganmu, hukumanmu akan aku potong jadi 1 bulan, bentak Baginda Raja. Akhirnya sang menteri mengakui perbuatannya dan mendapatkan hukuman 1 bulan penjara. Kisah selanjutnya.
Di majelis tempat Abu Nawas biasa mengajar, di hadapan anak-anak didiknya, Abu Nawas membacakan sebuah buku yang menurutnya isinya sangat menarik. Tapi entah kenapa, murid-muridnya itu banyak yang tertidur. Dan Abu Nawas juga membiarkannya, karena mengira mungkin mereka yang tertidur itu lelah karena cuaca siang itu yang begitu panas. Dan ketika jam pelajaran telah selesai, Abu Nawas pun segera membangunkan mereka. Kemudian pada sore harinya, Abu Nawas diundang oleh kepala desa untuk mengikuti sebuah pertemuan bersama masyarakat. Di tempat itu Abu Nawas diminta untuk mengisi acara dengan berpidato. Karena tak mempunyai persiapan yang matang dan juga tak bisa menolak, akhirnya ia mengambil buku yang memang dibawanya sedari tadi dan dibacakan di depan para hadirin. Awal mulai berpidato, para hadirin terlihat antusias mendengarkannya. Tak berselang lama, keanehan pun terjadi. Orang-orang yang hadir banyak yang memilih untuk tidur, termasuk Pak Kepala Desa sendiri yang duduk di samping Abu Nawas. Abu Nawas yang menyadari hal tersebut tak merisaukannya, dan tetap memilih untuk melanjutkan berpidato. Singkat cerita, pertemuan pun berakhir dan Abu Nawas langsung pulang ke rumah. Setibanya di rumah, ia mendapati istrinya sedang marah-marah. Pasalnya, anak satu-satunya menangis dengan sangat keras dan tak bisa dihentikan. Istrinya yang sabar itu pun mulai kesal dengan ulah anaknya ini. Kemudian ia berkata kepada Abu Nawas, "Aku gak habis pikir sama anak kita ini. Sebenarnya apa yang sedang menimpanya? Dari tadi kok rewel menangis terus begini. Padahal aku sudah menghiburnya biar bisa tidur. Aku juga sudah membaca doa Ashabul Kahfi atau doa apa saja yang bisa aku lakukan." Mendengar keluhan tersebut, dengan santainya Abu Nawas menjawab, "Tenang, gak usah bingung. Sodorkan buku ini dan bacakan di hadapannya." Mendengar hal itu, sontak istri Abu Nawas menjadi jengkel karena merasa dipermainkan. "Jangan bercanda kamu, aku ini sedang serius," bentak sang istri sambil membanting buku tersebut. Keadaan pun menjadi tegang, wajah istri Abu Nawas berubah menjadi emosi. "Dengar ya, semenjak aku menikah denganmu, aku sudah banyak berkorban. Aku habiskan hidupku untuk mengurus anak. Tapi mengapa kamu menawarkan sesuatu yang justru mengolok-olok aku?" kata istrinya dengan kesal. "Istriku, aku hanya menawarkan cara yang gampang biar anak kita gak rewel lagi. Tapi perkataanmu malah melukai hatiku," balas Abu Nawas. Jawaban tersebut membuat istrinya terdiam dan menyadari akan kekeliruannya. Kemudian istrinya kembali berkata, "Baiklah, sebenarnya apa sih isi buku itu hingga kamu sangat yakin bisa menenangkan anak kita yang lagi rewel?" Abu Nawas pun membalas, "Nah gitu dong, harusnya kamu tadi tanyakan dulu, jangan langsung terburu-buru emosi. Jadi begini istriku, buku ini buku ajaib. Tadi siang, waktu aku membacanya di depan murid-muridku, mereka banyak yang tertidur. Bahkan ada yang sampai mendengkur karena saking nyenyaknya. Nah sorenya, saat pertemuan di desa, aku kan diminta berpidato. Terus aku bacakan buku ini. Anehnya, orang-orang yang hadir banyak yang tertidur juga. Sampai Pak Kepala Desa yang duduk di sampingku juga ikut tertidur. Ini buku meskipun terlihat biasa saja, tapi buku ini seperti sihir. Nah, sekarang coba bayangkan, gimana kalau buku ini dibacain ke anak kita? Pasti dia akan langsung tertidur," jelas Abu Nawas. Karena penasaran, sang istri mengambil buku tersebut dan kemudian membukanya. Ternyata isi buku itu membuat sang istri terkejut. Setelah membolak-balikan beberapa lembar, anehnya sang istri sekarang malah tertawa. Melihat perubahan sikap istrinya, Abu Nawas pun menjadi heran dan kemudian bertanya, "Kenapa kamu tertawa?" Istrinya pun menjawab, Abu Nawas, suamiku, mereka tertidur itu bukan karena buku ini, tapi karena isinya ini loh, ilmu astronomi. Membosankan, apalagi yang nyampein orang seperti kamu." Abu Nawas kemudian membalas,
Oh gitu ya. Tapi kan intinya bisa membuat mereka tertidur. Alasan Abu Nawas ini membuat sang istri hanya bisa bengong.